Nah, Ibu mau nanya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Ada semua ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kegunaan tumbuhan bagi manusia. Nah, tentunya tumbuhan ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita selaku manusia. Ya, fungsi tumbuhan yang pertama yaitu sebagai Sumber makanan. yang kedua Hiasan, Bu. ya, pintar, terima kasih anak ibu. Dan banyak lagi kegunaan tumbuhan bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ibu mau tanya, tanaman apa aja yang anak-anak ibu ketahui? Siapa bisa angkat tangannya? Apa, Bu? Wah, Rama, oke, boleh. Kalau di rumah, kalau tanaman tomat, Bu. Terus sama kacang panjang. Ya, pintar, berarti Rama tanaman yang ada di rumah Rama ada tomat sama kacang panjang. Ya, terima kasih Rama. Ayo kita beri tepuk tangan buat Rama. Nah, Ipa, tanaman apa yang ada di dekat sekitaran rumah Ipa? Nanam itu, Bu, terong. Terong, apa lagi? Buncis. Ya, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih ya Ipa. Ayo kita beri tepuk tangan buat Ipa. Nah, di sini Ibu ada contoh. Ibu ada media pembelajaran yaitu tentang apa ini? Bagian-bagian tumbuhan. Nah, tepat sekali. Kita hari ini akan mempelajari tentang mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, seperti apa bagian-bagian tumbuhan yang sempurna itu? Tumbuhan yang sempurna yaitu memiliki Akar, batang, buah, daun, dan bunga. Ya, pintar sekali anak-anak ibu. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang Akar. Nah, akar ini, pernah anak ibu melihat akar dari sebuah batang atau tumbuhan? Pernah, Bu. Pernah. Rama pernah melihat batang apa? Yang ada akarnya? Batang bunga, Bu, biasanya. Bunga. Nah, biasanya akarnya seperti apa? Berambut-rambut. Ya, berambut-rambut terus. Bercabang-cabang. Ya, nah terima kasih Rama sama Ipa. Nah, akar ini secara menurut bentuknya akar itu terbagi dua. Ada akar serabut dan ada akar tunggang. Nah, akar ini memiliki fungsi untuk menopang tumbuhan sehingga tumbuhan ini dapat berdiri kokoh dan proses tumbuhan ini akan hidup berkelanjutan. Nah, jika ada permasalahan di akar ini, jadi maka tumbuhan itu tidak akan dapat hidup bertahan lama atau kita sebut dengan mati atau layu. Nah, di sini ada bagian-bagian akar. Silakan anak-anak ibu perhatikan. Yang pertama ada ujung akar. Ujung akar ini posisinya itu pada bagian bawah sekali pada akar. Kedua ada rambut akar atau bulu-bulu halus yang terdapat pada akar. Nah, rambut akar ini dia menjalar dan menelusuri tanah sehingga akar ini menembus ke bagian tanah. Nah, anak-anak ibu, inilah bagian-bagian akar. Tadi ada ujung akar, rambut akar, cabang akar, dan yang terakhir adalah batang akar. Nah, secara umum akar ini memiliki berbagai kegunaan. Siapa yang tahu apa sih fungsi dan kegunaan dari akar? Bu, Nah, silakan Rahma. menyerap air, Bu. Ya, menyerap air. Terus menunjang supaya pohonnya berdiri, Bu. Ya, pintar Rahma. Ayo kita beri tepuk tangan buat Rahma. Nah, terima kasih Rahma. Akar ini memiliki fungsi dan kegunaan antara lain yang pertama, menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat pernapasan, dan yang terakhir sebagai menyimpan cadangan makanan. Nah, kita lanjut kepada bentuk-bentuk akar. Nah, akar ini terdiri dari dua bentuk. Ada yang berbentuk akar serabut dan juga berbentuk akar tunggang. Nah, akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang berbiji berkeping Dua. ya, atau yang kita kenal dengan
Pikotil. Ya, pintar. Apakah contohnya? Adakah anak ibu yang tahu? Mangga. Ya. Rambutan, Bu. Ya, rambutan. Apa lagi nama? Apel. Apel, terus Jeruk. jeruk. Ya, pintar. Terima kasih ya, Ipa. Nah, yang kedua ada tumbuhan berbentuk akar serabut. Nah, akar serabut ini biasanya ada pada tumbuhan yang berbiji berkeping satu atau kita kenal dengan monokotil. Nah, contohnya ini adalah kelapa, jagung, bawang, dan padi. Selanjutnya adalah batang. Batang ada batang itu monokotil dan juga ada batang Pikotil. Jadi anak-anak ibu, batang memiliki berbagai fungsi. Fungsi batang yaitu pertama sebagai penopang, yang kedua sebagai pengangkat, yang ketiga sebagai alat berkembang biakan. Nah, bagian-bagian tumbuhan selanjutnya yaitu adalah bunga. Nah, sebelum kita lanjutkan, ibu mau tanya, apa yang anak-anak ibu lihat dari gambar ini? Ada bunga, ada Ya. daun, Ya, ada putih, ada puting bunga, ada ada sari bunga, ya ada benang sari bunga, ada daun bunga. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Bunga itu secara umum berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Nah, inilah bagian-bagian bunga. Bisa dibaca, Rahma? Yang pertama, benang sari yaitu alat kelamin jantan. ya betul. Benang sari ini adalah merupakan alat kelamin jantan, dan benang sari ini terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Nah, bagian-bagian bunga selanjutnya yaitu adalah putik. Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina. Putik ini terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, kepala putik ini merupakan tempat terjadinya proses penyerbukan. Sedangkan tangkai putik ini adalah tempat yang akan menjadi nanti bakal buah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, bagian-bagian bunga selanjutnya adalah apa, Ipa? Mahkota bunga. Nah, mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini disebut juga perhiasan bunga. Jadi tidak hanya manusia saja yang memiliki perhiasan ya, ternyata bunga juga memiliki perhiasan yaitu mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini memiliki berbagai macam warna. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna apa lagi, Pak? Hijau, ada yang berwarna merah. Apalagi ada yang berwarna pink dan banyak lagi berbagai macam warna dari mahkota bunga. Nah, kenapa bunga ini memiliki berbagai macam warna yang menarik? Untuk memikat biasanya lebah, Bu. Coba ya, pintar Rama. Jadi bunga itu mahkota bunga ini memiliki berbagai warna yang menarik. Tujuannya adalah untuk memikat serangga ataupun lalat agar datang ke bunga agar nantinya serangga itu hinggap pada bunga sehingga nantinya akan membantu proses penyerbukan. Nah, lanjut kepada bagian bunga selanjutnya yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga ini adalah berfungsi sebagai pembungkus bunga sebelum bunga itu mekar. Nah, kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika bunga itu masih kuncup. Nah, bagian bunga selanjutnya yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini terletak pada bagian bawah bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Pertama ingin bertanya, dari Ya. bunga yang Ibu contohkan tadi itu penyerbukannya itu perkembangbiakannya itu vegetatif atau generatif, Bu? Oke, terima kasih Rahma. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, ini Ibu contohkan proses terjadinya penyerbukan pada bunga. Nah, yang Rahma tanyakan tadi yaitu yang Ibu contohkan di sini adalah
penyerbukan yang terjadi secara generatif atau yang terjadi di serbuk sari. Ketika lalat atau serangga datang menghinggapi bunga, lalu kepala putik jatuh kepada benang sari, lalu terjadilah proses penyerbukan, yang mana dari proses penyerbukan tersebut akan menghasilkan nanti bakal biji. Nah, bakal biji ini yang akan menjadi bakal buah baru nantinya, yang akan menjadi buah baru atau tumbuhan baru untuk proses selanjutnya. Bagian-bagian tumbuhan selanjutnya adalah buah. Buah apa ini? Apel. Ya, buah apel. Nah, buah merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan antara serbuk sari dan putik. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi pada bagian bunga. Nah, di depan ini adalah bagian-bagian buah. Buah terdiri dari ada kulit buah, yaitu lapisan terluar buah. Yang lapisan luar ini berfungsi untuk melindungi buah. Yang kedua ada tangkai. Tangkai ini untuk melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Nah, bagian buah selanjutnya yaitu daging buah. Daging buah ini bagian buah yang dapat kita makan. Nah, itulah yang kita makan sehari-hari. Dan yang terakhir, dari daging buah tadi juga ada memiliki biji. Nah, biji ini ada yang di dalam daging buah maupun ada di luar buah. Nah, yang ibu contohkan di depan adalah buah apel, yaitu memiliki biji di dalam. Kalau yang di luar apa, Bu? Apa Rahma? Bisa dikeraskan suaranya? Kalau biji yang di luar seperti apa contohnya? Nah, Bu? oke. Kalau tanaman atau buah yang memiliki bijinya di luar, contohnya itu seperti, ada yang bisa membantu? Iya, Bu. Contohnya itu seperti jambu monyet atau yang kita kenal dengan kacang almond. Nah, biji dari jambu monyet tersebut juga dapat kita makan, yaitu namanya yang kita sebut dengan kacang almond. Itu merupakan tumbuhan atau buah yang memiliki biji di luar. Bisa paham, Rahma? Bisa, Bu. Bagian-bagian tumbuhan yang terakhir adalah Biji. Nah, biji ini juga memiliki beberapa bagian yang terdiri dari lembaga atau calon tumbuhan baru. Nah, di dalam calon tumbuhan baru ini, bisa Nana Ibu perhatikan bagian hijau yang ada di gambar depan. Bisa. Nah, itulah yang gambar hijau ini adalah lembaga atau calon tumbuhan baru, yang mana di dalamnya itu terdapat bakal akar, batang akar, dan daun akar. Contohnya seperti toge. Nah, Ibu pernah melihat toge? Pernah. Nah, toge itu adalah hasil dari kacang hijau yang telah diendapkan. Selanjutnya yaitu keping biji atau yang kita kenal dengan endosperm. Nah, keping biji ini merupakan makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Bisa dipahami, anak-anak? Nah, Bu. Nah, bagian biji selanjutnya yaitu kulit biji. Kulit biji ini terletak pada lapisan luar biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Baiklah anak-anak Ibu, sampai di sini adakah anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau tanya. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan hara adalah Akar. ya, berarti semuanya paham ya. Dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tumbuhan memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Nah, salah satunya adalah sebagai sumber makanan. Nah, salah satu tumbuhan yang dapat kita makan yaitu salah satunya adalah tumbuhan tomat yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, dari tumbuhan tomat tersebut kita sudah melihat tadi ada struktur akar, ada batang, ada daun, Ada bunga. dan yang terakhir ada buah. Nah, bagian-bagian akar ini, bagian-bagian tumbuhan ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang mana fungsi dan kegunaan dari masing-masing bagian ini
saling bekerja sama sehingga nantinya yang akan menghasilkan suatu buah yang berkualitas, sehingga buah tersebut dapat kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, kita bernyanyi dulu ya. Ya. Silakan anak ibu berdiri. Ya, kita bernyanyi sayonara ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Mari pulang, marilah pulang. Nah, kita cukupkan dulu ya anak-anak. Nah, siapa yang bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Ipa aja, Bu. Ya, Ipa silakan Ipa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa. Mulai. Alhamdulillah.